Belum lama ini, salah satu putra proklamator menuliskan surat ke sebuah media tentang kondisi politik akhir-akhir ini. Berikut tulisannya. Beberapa waktu lalu, saya pernah mengutarakan pendapat mengenai kondisi atau peta sosial politik pasca pemilu 2024 yang akan datang, yaitu garis besarnya PDI Perjuangan sebaiknya melalui suatu kongres luar biasa atau KLB, mengubah struktur organisasinya dengan menempatkan Jokowi yang sudah selesai tugas kepresidenannya tidak menganggur di kota Solo sebagai warga biasa, melainkan justru ditetapkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, menggantikan Megawati Soekarno Putri yang saat itu memasuki usia ke-77 tahun. Lah kalau sudah 2 kali, ya maaf, ya 2 kali. Bukan Pak Jokowi nggak pinter, ngapain saya jadiin kalau nggak pinter? Ya, sangatlah bijak bila Megawati Soekarno Putri diberi posisi strategis sebagai Ketua Dewan Pembina PDI Perjuangan dengan tetap mempunyai hak prerogatif sebagaimana semula. Pendapat saya tadi yang ternyata viral di dunia sosial politik kini rungkat, berantakan karena timbulnya masalah menyangkut putra-putra Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka, bahkan Kaisang Pangarep. Yang satu urusan menjadi calon wakil presiden atau cawapres dari calon presiden atau capres Prabowo Subianto. Yang lainnya ujug-ujug diangkat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kejadian itu membuat kalangan politisi, tokoh-tokoh partai dan lain-lain menjadi bingung, tidak tahu harus berbuat apa, termasuk senior-seniornya, kecuali PDI Perjuangan yang tampaknya siap menghadapi situasi apapun. Kalau bagi pribadi saya, kejadian itu tentu membuat terkejut, karena tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2023 yang lalu, saya sempat bertemu dengan Jokowi dan menanyakan perihal kebenaran berita-berita tadi, terutama mengenai pendirian politik Jokowi. Apakah masih konsisten seperti semula ketika bertemu beberapa tahun lalu, yaitu tetap mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden, atau juga meneruskan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dikerjakan dan rencana-rencana yang sudah dibuat oleh Jokowi, antara lain pembangunan ibu kota negara atau IKN, hilirisasi, dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, mengenai putra-putranya Gibran dan Kaisang tidak disebut-sebut, tidak diutarakan oleh Jokowi. Namun, bila saya hubungkan dengan kondisi saat ini, dapat ditarik kesimpulan memang sedang terjadi something wrong atau sesuatu yang salah, dan ini adalah fakta, bukan sekedar ilusi atau situasi yang digoreng oleh kalangan anti Jokowi. Oleh sebab itu, kondisi ini harus dilawan karena keadaannya sudah membuat negara berada dalam kondisi berbahaya, di mana sebenarnya presiden harus bertindak cepat untuk mengatasinya. Tapi nyatanya tidak demikian, karena justru sikap presiden yang naga-naganya menjadi penyebab terjadinya keadaan berbahaya tadi. Sebagai contoh misalnya di era Presiden Soekarno. Pada era Presiden Soekarno menjadi kepala negara, pernah terjadi suatu keadaan di mana negara berada dalam keadaan bahaya, bahkan sudah dinyatakan dalam keadaan SOB, Start Fund Outlocked and Balak. Keadaan itu timbul karena adanya
pemberontakan di daerah-daerah dan dilakukan oknum-oknum militer yang dibantu oleh negara adik kuasa, khususnya Amerika Serikat. Nah, ketika itu Presiden Soekarno segera mengatasinya dengan mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959 dan diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin mengganti sistem demokrasi liberal kapitalistik yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Pada tahun 1963, mereka lagi-lagi mencoba mendongkel Presiden Soekarno dengan jalan mempengaruhi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS untuk mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup melalui TAP MPRS nomor 3 tahun 1963. Suatu langkah yang tampaknya mendukung Soekarno, akan tetapi sebenarnya menikam Presiden Soekarno dari belakang. Dengan adanya tindakan tugas dari Presiden Soekarno waktu itu, ya berangsur-angsur kondisi bahaya dapat diatasi setahap demi setahap. Bahkan akhirnya negara dalam keadaan SOB dapat dicabut. Untuk kondisi saat ini, tidak mungkin jalan Soekarno tersebut dapat dilaksanakan. Lalu, harus bagaimana? What is to be done? Apa yang harus dikerjakan? Jalan keluar satu-satunya dalam perenungan saya untuk mengatasi situasi agar tidak berkembang menjadi chaos atau kacau, maka saat ini seluruh potensi kaum patriotik, tidak peduli dari kalangan politisi, pedagang, seniman, generasi muda, bahkan kalangan keagamaan, apapun agamanya, harus menyampingkan segala macam kejadian-kejadian tetek bengek yang membuat pikiran dan energi kita terkuras habis dan mutlak harus fokus pada perjuangan memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden dan Mahfud MD sebagai wakil presiden. Masalah lain dan hal-hal yang tidak perlu sebaiknya dilupakan dahulu dan fokus pada perjuangan tohpati atau mempertaruhkan nyawa agar Ganjar Pranowo ini menjadi Presiden RI dan Mahfud MD menjadi Wakil Presiden RI. Hal ini adalah satu jembatan emas yang harus kaum patriotik lalui terlebih dahulu, dan di seberang jembatan emas tadi hal-hal lain yang belum beres dibereskan secara tuntas. Menurut hemat saya, ini adalah satu-satunya jalan yang saat ini dapat ditempuh untuk mengatasi kekisruhan yang sedang terjadi. Marilah kita kaum patriotik, terutama kaum patriotik Soekarnois, dengan geraham gemertak laksana banteng ketaton terus berjuang menjadikan Ganjar Pranowo sebagai presiden dan Mahfud MD sebagai wakil presiden. Selamat berjuang. Yang membuat drama itu Pak Jokowi. Skenario-nya Pak Jokowi, koreografernya Pak Jokowi, sutradaranya ya Pak Jokowi. Akhirnya orang menilai seperti itu.